bersama. We worship you, Jesus. Everybody just yes. Bersama-sama tiap langkahku tersedia petunjuk.
Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang dahsyat. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna, jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker kalian tetap digunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Yang pertama, ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share link ke teman-teman supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word, di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service and bye-bye. God bless you. Hai semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, ada seorang suami yang lagi kerja di kantor. Suatu hari temen-temennya nggak sengaja lihat dompet pria ini, ya kan. Terus akhirnya cowok itu tadi dipuji karena ternyata di dalam dompetnya dia itu majang foto istrinya. Nah, akhirnya ditanya nih sama temen-temennya, bro, ngapain sih lu pajang foto istri di dalam dompet? Fungsinya apa? Gitu kan. Terus akhirnya dijawab sama ini cowok, kalau aku punya masalah di kantor, udah mulai stres nih sama kerjaan, sama atasan, udah mulai mau nyerah, ya kan. Aku selalu lihat foto itu dan pasti semua masalahku itu jadi hilang. Wow, temen-temennya di sana itu kayak takjub gitu kan, amazed gitu kan. Wih, nice bro, bahagia kali kamu punya istri yang kayak gitu. Tapi kok bisa semua masalah itu jadi hilang? Kok bisa gitu loh. Terus akhirnya si suaminya ini jawab, soalnya kalau saya lihat foto istri saya jadi makin yakin dan saya makin sadar kalau masalah di kantor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah dengan istri saya. Wow, lucu banget ya. Oke, berapa banyak di sini di antara kalian semua yang ada di rumah yang pernah menyerah? Boleh katakan di kolom komentar, saya pernah menyerah. Yang pernah menyerah, boleh ketik di kolom komentar, saya pernah menyerah. Nah, biasanya kenapa sih seseorang itu atau bahkan kenapa sih kita itu menyerah? Alasannya apa sih? Kenapa bisa orang-orang itu menyerah menghadapi sesuatu? Nah, ada beberapa alasan kenapa orang-orang itu bisa menyerah dalam menghadapi sesuatu. Yang pertama, orang tersebut merasa tidak mampu. Mungkin kapasitasnya dia merasa, oh ini bukan kapasitasku, aku nggak bisa ngerjain sesuatu yang kayak gini gitu kan. Atau mungkin yang kedua, merasa sendirian, tidak ada support system, teman-teman, keluarga semua tidak mendukung apa yang dia kerjakan, makanya dia itu bisa menyerah. Yang ketiga, merasa masalah yang ada di depan kita itu lebih besar daripada kita, ya nggak sih? Kadang-kadang ketika kita merasa sesuatu itu lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan, itu kita bisa menyerah, ya nggak sih? Kemudian alasan yang keempat kenapa orang bisa putus asa, bisa menyerah, yaitu putus asa. Alasan yang kelima, tidak memiliki harapan. Alasan yang keenam, mungkin pernah dikalahkan.
atau mungkin pernah mengikuti sesuatu lomba atau apa, terus kemudian dia dikalahkan ya kan. Nah, bedanya apa sih yang namanya kegagalan dengan menyerah? Bedanya apa sih kegagalan dengan menyerah? Orang yang gagal ya kan, tapi dia itu terus berusaha, dia suatu hari nanti bisa berhasil. Aku ulangin ya, orang yang gagal tetapi dia tuh terus berusaha, dia tuh suatu hari bisa berhasil. Tetapi bedanya dengan orang yang menyerah, kalau orang itu sudah menyerah, ya udah itu adalah akhir dari segalanya. So tagline kita hari ini adalah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, tapi menyerah adalah akhir dari segalanya. Oke, kita lihat satu tokoh di Alkitab yang mungkin pernah mengalami perasaan menyerah sama seperti kita ya kan. Kita lihat cerita dari seorang yang bernama Musa. Ceritanya Musa ini tuh lagi memimpin sebuah bangsa yaitu Israel untuk bukan cuman satu orang dua orang ya, tapi ini satu bangsa ya, yaitu Israel pergi keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Mau keluarin bangsa dari Mesir itu susah banget. Why? Karena gini, Raja Firaun itu waktu itu menolak kalau bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Waktu itu bangsa Israel adalah budak oleh bangsa Mesir. Jadi kalian bayangin nih, di Mesir itu pembangunan, terus kemudian orang-orang yang disuruh-suruh dan sebagainya, pekerja-pekerja itu adalah pekerja-pekerja dari bangsa Israel. Bayangin kalau misalnya budak-budak ini semua pergi dari bangsa itu, pasti Mesir akan kerepotan, bener nggak sih? Dan lagi ketika kita ngomong itu adalah budak, jadi dia tuh digaji dengan bahkan mungkin nggak digaji dengan upah minimum sekali dan diperlakukan sangat tidak layak. Itulah bangsa Israel di tanah Mesir. Nah kemudian dalam perjanjian mereka dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, itu ada banyak sekali mukjizat Tuhan yang mereka alami. Nah yang pernah disaksikan oleh Musa, tokoh yang tadi aku ceritain, secara pribadi Musa ini ngalami banyak sekali mukjizat Tuhan ya kan. Dia pernah ini melihat semak berduri terbakar tapi nggak hangus. Jadi kayak ada api di tengah-tengah semak berduri tapi semaknya itu nggak hangus gitu, nggak terbakar. Terus dia ada mukjizat tongkat dijatuhin bisa jadi ular, terus diambil lagi ekornya bisa jadi tongkat lagi. Keren banget ya kan. Kita aja kalau ngelempar tongkat gak mungkin jadi ular, bener gak? Nah kemudian tangan dimasukin ke dalam jubah, dikeluarin jadi kusta ya kan, terus masuk lagi sembuh ya kan. Kemudian air jadi darah, kemudian dia juga mengalami ada 10 tulah waktu itu di Mesir dan tidak ada satu tulah pun yang mengenai bangsa mereka, bangsa Israel. Ada dari tulah anak sulung, katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang. Nah segitunya Tuhan itu kepingin ngeluarin bangsa Israel dari Mesir, sampai-sampai Tuhan itu berbuat seperti ini gitu loh, segininya gitu loh. Terus begitu mereka keluar, mereka masih dikejar lagi kan sama bangsa Mesir ini kan. Menyaksikan lagi yang namanya laut terbelah, kemudian mana jatuh dari langit, tiang api, tiang awan dan sebagainya. Ada banyak sekali mukjizat Tuhan yang mereka alami secara pribadi dan mereka itu lihat secara langsung ya kan. Nah benar-benar di situ Tuhan pelihara mereka. Tapi ini yang terjadi di Bilangan 11. Jadi ceritanya ini, bangsa ini mulai ngelonjak nih. Karena kan anggapannya itu kayak dibikin enak terus nih, dibikin zona nyaman terus ya kan sama Tuhan. Apa-apa disediain, apa-apa ditolongin, apa-apa dibela sama Tuhan ya kan. Akhirnya di bangsa nih ngelonjak. Sedikit-sedikit mereka jadi bersungut-sungut. Sedikit-sedikit mereka jadi ngerengek-ngerengek. Karena bangsa ini mungkin mereka merasa istimewa ya, bangsa kesayangan ya kan, mungkin kayak bangsa pilihan, akhirnya jadi karepnya dewe ya kan, jadi sesukanya dia sendiri ya kan, akhirnya mereka ini mulai rakus. Dan akhirnya waktu itu, bayangin nih, kita zaman sekarang belum ada kan yang makan mana ya kan, mereka tuh tiap hari dapat mana yang langsung turun dari langit ya kan. Nah tapi di waktu itu mereka tuh saking rakusnya, mereka tuh minta daging gitu loh. Nah, kita lihat bersama-sama di Bilangan 11 ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Wah, ini udah mulai kepingin daging ya kan. Ayat yang kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir,
dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka dan bawang pre dan bawang merah dan bawang putih. Ini mulai comparing nih, mulai membanding-bandingkan Tuhan dengan kehidupannya yang lama. Nah, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada satupun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, ini mulai membandingkan dan mulai merengek-rengek nih bangsa Israel ini kepada Tuhan dan Musa. Nah, misalnya nih seandainya mereka ini minta baik-baik, Musa aku kepingin makan daging, ayo kita makan daging sama-sama gitu kan. Ya mungkin Tuhan bisa kasih dengan cara yang lebih baik. Nah, tapi yang mereka lakukan itu ini gitu loh. Kita lihat di Bilangan 11 ayat yang ke-10. Ketika Musa mendengar bangsa-bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Jadi orang-orang dari setiap kaum ini menangis di depan kemahnya Musa. Bayangin, satu bangsa dari berbagai kaum, berbagai jenis orang di situ banyaknya, mereka itu semua nangis minta daging. Wah, kalau kalian nih, contoh nih, aku kasih ini ya, kasih perbandingan ya. Bayangin kalau kita nih, misalnya kita lagi flight naik pesawat, atau misalnya kita lagi jalan-jalan di mall, makan di sebuah restoran atau kafe, atau misalnya kita lagi duduk di transportasi umum, bis atau kereta api dan sebagainya. Lihat anak nangis sampai meronta-ronta aja, jengkel nggak kalian? Jengkel kan? Pusing nggak? Pusing kan? Rasanya itu kayak aduh anak ini nggak bisa ditenangin atau enggak sih gitu kan. Nah ini bayangin orang-orang dari setiap kaum yang sebanyak itu nangis-nangis di depan kemahnya Musa minta daging. Nah berapa sih jumlah orang Israel waktu itu yang satu bangsa ini yang kira-kira yang lagi dibawa oleh Musa ini? Kita lihat di Alkitab itu jumlahnya kurang lebih 600.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. 600.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau seandainya kita hitung-hitungan, minimal satu orang laki-laki punya satu istri dan satu anak lah ya. Berarti 600.000 dikali 3 ya kan? 1.800.000 orang, itu kalau anak satu dan istri satu. Bayangin kalau anaknya 2, istrinya 2 atau 3 atau berapa, kita nggak ada yang tahu. Ya kurang lebih mungkin bisa 2 juta lebih orang yang lagi dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir ini. Nah, tapi kalian bisa bayangin nggak sih seberapa stres dan tertekannya Musa menghadapi 2 juta orang ini yang semuanya itu minta makan daging. Merengek-rengek di depan pintu kemahnya si Musa, minta daging, aku mau makan daging, nangis. Stres gak sih? Stres lah ya. Nah, kita lihat lanjutannya di Bilangan 11 ayat yang ke-13 sampai seterusnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Ini Musa curhat sama Tuhan karena dia stres kan. Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berikanlah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Stres ya kan Musa, ya kan tertekan. Ayat yang ke-15, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Wah, Musa gak tahan minta. Mati aja nih Tuhan, udah aku gak kuat Tuhan, udah mati aja lah aku Tuhan. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Jadi saking frustasinya Musa itu sampai kayak aduh, sudah Tuhan aku nggak kuat Tuhan, ini 2.000 orang loh Tuhan, mereka semua tuh nangis minta daging sama aku. Gimana caranya aku nyediain daging untuk 2.000 orang Tuhan? Gimana caranya aku tuh nenangin mereka supaya mereka tuh tidak merengek-rengek Tuhan? Aduh, gimana ini Tuhan gitu kan? Saking stresnya dia tuh sampai mau menyerah, sedesperate itu sampai aduh Tuhan aku mati aja lah Tuhan, udahlah Tuhan aku nggak kuat gitu kan. Nah, kadang-kadang kita gitu nggak sih? Sama nggak sih kita kayak Musa? Di kehidupan kita seringkali kita tuh ngalami tekanan, mungkin di keluarga, marketplace, kerjaan, sekolah, relationship dan sebagainya. Mirip sih sama yang dialamin kayak Musa, menghadapi sesuatu yang terlihat tidak mungkin. Padahal kita tuh sudah lihat berkat Tuhan berkali-kali. Tuhan menyertai kita, kita tahu, tetap aja ada banyak hal yang menekan kita sampai kita tuh stres. Bahkan sampai kita tuh merasa tidak mampu, sampai-sampai kita tuh nyerah aja lah Tuhan, aku nggak bisa nih kalau kayak gini, iya nggak sih? Nah, kalian perlu tahu guys, menyerah itu sama dengan kemenangan iblis. Pantang menyerah itu baru kemenangan yang sesungguhnya.
Iblis itu senang kalau kita nyerah. Why? Karena iblis itu senang kalau kita manusia itu tidak punya pengharapan. Tapi kalian perlu tahu bahwa kita tuh punya Tuhan yang dia adalah sumber dari pengharapan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Menyerah berarti akhir dari segalanya. Kita ulang sekali lagi, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, sedangkan menyerah adalah akhir dari segalanya. So, what can I do nih Cesal? Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa tidak menyerah ya kan dalam menghadapi apa yang kita sedang jalani? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah tahu kita jalan bersama dengan Tuhan. Tahu kita jalan bersama dengan Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depan kamu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau dirasa kita udah stuck nih, udah mentok nih Tuhan, doa sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin. Amin. Yang kedua yang bisa kita lakukan, punya tujuan atau goals yang jelas dan kuat. Punya tujuan atau goals yang jelas dan kuat. Punya tujuan aja belum cukup guys. Kita harus mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan kita. Musa, dia nggak cuma diam. Di Bilangan 11 ayat yang ke-16, Tuhan suruh Musa kumpulin orang-orang, ya kan? Kumpulin 70 orang, terus sesuai dengan perintah Tuhan. Gampang enggak? Ya kelihatannya gampang. Kalau zaman sekarang sih udah ada HP, kita tinggal WA ya kan. Dicari 70 orang volunteer, silakan maju ke depan. Atau kita list ya kan, kita sebut namanya. Siapa, ayo maju ke depan, bantuin saya gitu kan. Kalau sekarang WA atau pakai mikrofon ditoa ya kan. Kalau zaman dulu 2000 orang guys, nyari 70 orang itu susah. 2 juta orang, nyari 70 orang itu susah. I believe itu nggak gampang buat Musa, tapi karena Musa tahu dia punya tujuan yang jelas, menjalankan perintah Tuhan, maka dia lakukan dan dia berhasil untuk ngumpulin 70 orang. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mencapai, supaya kita tidak menyerah, berusaha konsisten mencapai goals kita. Berusaha konsisten mencapai goals kita. Sama kayak Musa, dia konsisten mencapai goalsnya, dia nyelamatin bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sampai akhirnya si bangsa ini keluar, dia terus konsisten, padahal bisa aja sih di tengah-tengah dia stop ya kan. Bisa aja waktu Mesir nyerang dia sebelum 10 tulah, dia menyerah ya kan. Atau misalnya bisa aja waktu dia sudah stop nih di depan laut ya kan, waktu dia itu dikejar sama bangsa Mesir, dia menyerah ya kan, tapi tidak. Dia terus konsisten untuk mencapai goalsnya ya kan. Karena dia konsisten, makanya dia berhasil mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang keempat yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menyerah. Lihat sudah sejauh apa sih yang kita lakukan ini. Jangan sampai apa yang kamu kerjakan itu jadi sia-sia. Jadikan itu motivasimu untuk terus melangkah. Misalnya nih, kamu lagi diet ya kan. Terus kamu udah lumayan berhasil nih nurunin ya kan berat badan. Kamu jangan sampai kalah gitu loh. Jangan sampai kamu nyerah dan kamu balik lagi ke lifestylemu yang lama, tapi biarlah itu jadi motivasi. Oh iya, aku sudah latihan keras, aku udah makan sehat, aku udah gini, dan itu adalah jadi motivasimu untuk terus melangkah. Yang kelima, ingat apa sih yang kamu dapat kalau kamu mencapai tujuan. Contoh nih, kalau kamu diet ya kan, kamu di tengah jalan, aduh aku kok udah gagal nih diet nih, apa yang harus aku lakukan ya kan. Ingat, apa yang akan kamu dapat ketika kamu mencapai tujuan. Ketika kamu mencapai tujuan, kamu akan mendapat apa? Badan yang bagus, ya kan, lebih percaya diri dan sebagainya. Yang keenam yang bisa kita lakukan adalah keep move until finish. Keep move until finish. Terus apa sih yang harus kita lakukan kalau kita udah finish? Yang harus kita lakukan kalau kita udah finish, ya sudah, kita harus set another goal, mempunyai goals baru. Misalnya nih, kamu diet ya kan, udah berhasil ya kan, badannya bagus ya kan. Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita harus maintain ya kan, kita harus menjaga apa yang sudah kita buat. Nah, manusia diciptakan untuk terus menghasilkan sampai tua, apapun itu, seberapa berat pun itu, sampai tua kalaupun bisa, kita harus terus menghasilkan buah. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Menyerah adalah akhir dari segalanya. Cara supaya kita tidak menyerah,
yaitu kita harus tahu kalau kita berjalan dengan Tuhan, yaitu sumber pengharapan, punya tujuan atau goals yang jelas, berusaha untuk konsisten, lihat kita tuh jalan udah sejauh apa, dan ingat apa yang kamu dapat setelah kamu mencapai goalsmu, terus keep move until finish, dan kalau kamu sudah sampai finish, jangan lupa untuk set another goals. Oke guys, see you guys, God bless you.